Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam etnis, suku, dan budaya. Keberagaman kebudayaan ini disebut dengan istilah kata multikultural. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, istilah masyarakat multikultural terdiri dari 3 kata. Yang pertama yaitu masyarakat, yang kedua yaitu multi, dan yang ketiga adalah kultural. Multi artinya banyak atau beraneka ragam, sedangkan kultural artinya budaya. Jadi masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri atas banyak struktur kebudayaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kelompok dan individu dalam kebudayaan yang berbeda dapat membentuk satu kesatuan NKRI? Nah, jawabannya adalah multikulturalisme dapat berkembang apabila masyarakat Indonesia saling toleransi dan saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Mari kita lihat faktor apa saja sih yang mempengaruhi latar belakang masyarakat multikulturalisme di Indonesia. Pertama, faktor sejarah Indonesia. Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam hal rempah-rempah, sehingga banyak negara-negara asing ingin menjajah, seperti Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Dengan demikian, mereka tinggal dalam jangka waktu yang lama, bahkan ada yang menikah dengan bangsa Indonesia. Kondisi inilah yang menambah kekayaan budaya dan ras yang di Indonesia. Yang kedua yaitu letak geografis. Secara geografis, Indonesia berada pada posisi yang strategis, yaitu diapit oleh Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta berada di antara benua Asia dan benua Australia. Sejarahnya, wilayah Nusantara dulunya merupakan pusat lalu lintas perdagangan dunia yang memungkinkan masuknya berbagai pengaruh kebudayaan asing. Tak sedikit para pedagang asing melewati wilayah Nusantara, memutuskan untuk bermukim, dan pada akhirnya terjadilah akulturasi dan asimilasi kebudayaan dengan warga lokal. Hasil pencampuran dengan kebudayaan asing kemudian mendorong terciptanya bentuk-bentuk kebudayaan baru yang menambah kekayaan budaya di wilayah Nusantara. Lalu bagaimana karakteristik masyarakat multikulturalisme tersebut? Menurut Van den Berg, ada 6 karakteristik yang dimiliki oleh masyarakat multikultural. Yang pertama, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk-bentuk kelompok sosial. Yang kedua, memiliki pembagian struktur sosial ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus atau kesepakatan bersama. Yang keempat, relatif sering terjadi konflik. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan saling ketergantungan di bidang ekonomi. Dan yang keenam adalah adanya dominasi politik. Selanjutnya, mari kita lihat peran agama dalam masyarakat multikultural. Masing-masing agama memahami dan mengajarkan umatnya untuk mencintai sesama dan diwajibkan untuk membangun hidup yang rukun dan damai. Namun di sisi lain, polaritas agama ini juga mengandung potensi terjadinya konflik dan disintegrasi bangsa ketika melihat masing-masing agama lebih mengutamakan klaim kebenarannya yang absolut dan muatan emosi keagamaan yang menjadi dasar interaksi. Untuk menghindari konflik dalam rangka mewujudkan kerukunan antar umat beragama, maka agama-agama didorong untuk menemukan nilai universal yang ada padanya. Dengan nilai ini, semua manusia melalui agamanya diharapkan dapat hidup berdampingan secara damai, saling menghormati, saling bersikap toleransi, dan bekerja sama dalam menangani masalah-masalah kemanusiaan, peranan, dan partisipasi. Nah, bagaimana? Menarik sekali kan mempelajari masyarakat multikulturalisme ini? Jangan lupa ya, kita sama warga Indonesia harus saling toleransi antara satu dengan lainnya.